Hujan ini Tuhan, hanya bersamamu Tuhan, dan hanya bersama denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan meroleh ketenangan daripada Engkau Tuhan. Kami tidak bisa memperoleh ketenangan dari hidup kami secara sendiri Tuhan, dan kami tidak bisa mencari di dalam dunia ini Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh ketenangan yang luar biasa Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa melewati persoalan demi persoalan yang boleh kami hadapi. Itu karena kekuatan daripada Engkau Tuhan. Itu karena ketenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melewati dengan sukacita dan demi sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu secara pribadi Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Bukan kehendak hamba-Mu Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan bagi kami Tuhan. Tegur kami Tuhan secara pribadi maupun kami bersama Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin setia kepada Engkau Tuhan. Yang Kau inginkan dalam kehidupan kami adalah selalu setia dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom bagi kita semua. Saya yakin dan percaya, saya tanya diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Masih ada masalah? Kompak meneh masalah ini. Kompak tenan pokoknya. Masih ada masalah? Masih bareng-bareng ya. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, kita masih bisa ada karena pertolongan daripada Tuhan. Saya pun menyadari, kalau saya sering juga pernah bilang, terkadang saya pun berpikir, Tuhan, apa sih kelebihan saya ya? Dan Bapak Ibu mungkin pernah berkata dan bahkan pernah berpikir, Tuhan, kelebihanku sih apa sih kok sampai Tuhan mengasihi saya gitu ya kan? Nah, saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari yang ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita mengawali bulan yang luar biasa ya, bulan kemerdekaan ya, dimana di sini juga saya akan memberikan tema kepada kita, sebuah penderitaan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya teringat dengan khotbahnya Pak Agus waktu hari Minggu, waktu dia datang kemari. Ternyata dalam kekristenan itu bukan saja bicara tentang kebaikan, tetapi bicara tentang proses kita mengikut Tuhan. Ya, jadi tidak hanya mulu kita menerima sesuatu daripada Tuhan, tetapi juga gimana action kita kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Makanya Paulus pun mengingatkan kepada kita ini seolah-olah seperti orang yang sedang berlomba. Berlomba itu kan cepet-cepetan sampai, cepet-cepetan menjadi orang terbaik. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini saya ingin bertanya dulu, gambar di depan itu gambar apa ya maknanya? Salib sama mahkota berduri, mending mahkota emas, mahkota berduri kok ya kan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya browsing dan saya cari berulang-ulang. Gambar ini timbul kalau Bapak Ibu browsing, yaitu tentang penderitaan. Dan ini gambar ini pasti muncul. Nah, saya ingin memberitahukan kepada kita, Tuhan datang ke dunia ini bukan menjadi pribadi yang ingin dihormati seperti manusia kalak ramai seperti biasanya ya. Tuhan datang ke dunia ini tujuannya untuk membuat kita itu menjadi layak. Itu bedanya. Kalau manusia itu kan datang lahir di dunia ini untuk menerima penghormatan. Kalau tidak dihormati, apa yang dilakukan oleh manusia? Dia akan lawan orang itu karena tidak satu pikiran, tidak satu keinginan. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini mencari orang-orang yang tadinya tidak satu visi untuk menjadi satu visi. Dan di dalam perjalanan hidup pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan memberitahu kepada kita, mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah. Nyatanya saja Tuhan Yesus sampai di salib itu membuktikan bahwa perjalanan manusia ikut Tuhan itu tidak ada yang mudah. Makanya jangan sampai orang Kristen berpikiran, saya ikut Tuhan pasti saya hidup bahagia, hidup enak, tidak ada masalah. Tidak ada itu mustahil ya kan. Malah terkadang kita ikut Tuhan itu ada saja ya kan yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat, kita bisa lewati ya masalah yang kita hadapi, kita bisa lewati.
Apalagi ketika kita mendengar kesaksian dari teman-teman rekan kita di dalam gereja ini, banyak sekali ya bagaimana perjuangan mereka untuk menerima Tuhan. Dari dikucilkan dari keluarganya, lingkungan, maupun ada pun mungkin pasangannya, ya kan. Ada hal yang dikorbankan untuk dia itu mengikut Tuhan. Jadi tidak mudah ikut Tuhan. Dan saya pun ketika saya ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan itu tidak dari kecil, Bapak Ibu. Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan itu tidak dari kecil. Saya memang anaknya hamba Tuhan, anaknya pendeta, tapi saya tidak setia sama Tuhan dari kecil. Itu ya aja sebuah tekanan yang datang dalam kehidupan saya. Kan anak-anak pendeta itu kan biasanya tekanan itu agak lain, ya kan. Yang pendeta bapaknya yang dituntut suci juga ikut anaknya, ya kan gitu. Anak kok balapan, anak pendeta kok balapan, ya kan gitu. Tapi kalau anak jemaatnya nggak masalah, ya kan. Mana-mana yo ngebute, ya kan, paling gitu. Nah, ada pendeta yo anak pendeta, ya kan gitu. Tekanan, Bapak Ibu. Jadi ketika saya melakukan kebaikan itu dulu tuh waktu kecil tuh atas dasar tekanan, ya kan, karena waduh ini mental ini, ya kan gitu. Bapak itu anak sini kon jadi hidup juga suci seperti bapak, ya kan. Bapaknya udah sekolah lah, anaknya kan belum sekolah. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sepertinya ada pencet ya. Klik di show-nya saja. Tema pada pagi hari ini yaitu bicara tentang penderitaan. Di sini saya ingin bertanya kepada kita semua, di sini ada orang yang paling menderita? Wah, puji Tuhan, Rene. Berarti ini luar biasa ya. No. Klik di tengahnya, terus F5. Di gambarnya tadi, F5 di jendela tadi ya. Istriku yang terkasih tidak di sini pula ya. Waduh, sekolah minggu. Oke, di kelas dulu. Oke, tidak masalah. Saya ada slide-nya. Di sini ada orang yang paling menderita? Tidak ada tadi ya. Kayaknya nggak ada yang jawab. Atau pertanyaannya, di sini ada orang yang masih menderita? Masih pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jangan sampai ada tetangga yang tahu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau ditanya di sini masih ada yang menderita, tentu mungkin hati kecil kita bilang saya orang yang paling menderita. Ya, hati kecil kita mungkin saya orang paling menderita. Kenapa? Masalah saya tidak seperti orang lain. Gitu Bapak Ibu. Manusia ini pada dasarnya manusia yang mudah tidak bersyukur. Makanya yang timbul dalam hati manusia itu hanyalah merasa paling menderita. Orang nggak punya pun merasa paling menderita. Orang punya pun merasa dia paling menderita. Berarti manusia ini rata-rata itu dalam hatinya mesti yang timbul menderita, ya kan? Padahal kalau kita pernah belajar, dan bahkan saya pernah sampaikan, bahwasanya kadang itu manusia itu yang lebih menonjol itu memang rasa tidak bersyukurnya, ya. Makanya dia tidak merasa cukup dan merasa puas. Dan yang disampaikan kepada orang adalah saya ini orang paling susah, orang yang paling menderita, orang yang paling bingung, orang yang paling paling tidak bisa terselamatkan. Oke, thank you. Oke. Terima kasih Kak Moses ya. Ini berarti siap-siap isi terus gantiin saya. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tadi karena pertanyaannya tidak ada orang yang paling menderita dan yang tidak ada yang menderita hanya sedikit ya. Jadi ini masih berlanjut. Kalau saya tanya masih ada yang menderita terus nggak ada, berarti ini berakhir ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan baca Filipi pasal 1 ayat 29 sampai yang ke-30. Di situ sudah saya cantumkan ayat bagi kita semua. Kita bisa membaca secara bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat 29 dan 30. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ke-29 ini, memang kita dikaruniakan sebagai orang-orang pilihan. Nah, nama dikaruniakan itu kan bicara tidak untuk semuanya. Dikaruniakan itu hanya orang-orang terkhusus, orang-orang pilihan. Makanya kita orang pilihan itu diberikan sebuah hal yang lebih daripada orang lain, yaitu kita menerima Kristus. Dan lebih daripada itu, kita ternyata tidak hanya menerima Yesus saja yang dikaruniakan, tetapi dikaruniakan sebuah penderitaan.
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara kasih Tuhan. Kalau kita lihat di suratan Filipi ini, di sini adalah suratan Filipi ini, kalau Bapak Ibu bisa pelajari, ini adalah surat cinta atau surat kasih sayang Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Nah, kenapa demikian? Karena sejarahnya ini, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi ini, dia tidak di luar penjara, tetapi justru di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu tahulah ya, penjara dulu itu tidak seperti sekarang. Penjara dulu itu tidak seperti bangunan yang kita lihat di atas tanah. Pada umumnya penjara pada waktu itu memang ada yang di atas tanah, tetapi pada umumnya kalau mereka yang dianggap berbahaya itu di bawah tanah. Makanya ada yang namanya orang yang tidak berkenan dilempar ke dalam lubang untuk menerima penderitaan. Nah, saudara kasih Tuhan, makanya pada waktu itu saya tidak tahu persis posisinya Paulus itu di penjara bagian atas atau penjara di bagian paling bawah. Saya tidak gali itu. Tapi yang jelas di sini Paulus pada waktu itu sedang di dalam penjara, dia memberitakan firman ini kepada jemaat di Filipi. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat Paulus ini ketika dia memberitakan firman kepada orang-orang Filipi, orang-orang percaya pada waktu itu, dia tidak dengan susah hati. Ya, dia tidak dengan susah hati, tetapi dengan suka hati, dengan rasa cinta. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya yakin saya sering tanya berulang-ulang ya. Di sini semua pernah jatuh cinta ya. Apalagi Pak Kasian ya, wah jatuh cinta nih Paul pokoknya. Laut kalku seberangi ya kan, nek isor langit tapi Pak ya. Jeraikan kudati ya kan gitu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau orang jatuh cinta, apapun yang menjadi penghalang itu akan dibabat habis. Demikian juga Rasul Paulus cinta kepada jemaat di Filipi. Keadaan sulit yang ia alami itu tidak menghalangi sukacita dia memberitakan firman Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita semua hari ini, saat ini mungkin kita ada yang merasa hari ini kita merasa paling menderita, paling susah. Pertanyaan bagi saya dan saudara, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang bagi kita itu hal yang menderita bagi kita, pertanyaan bagi saya, apakah masih memancarkan firman Tuhan atau justru kita tidak memancarkan firman Tuhan? Yang bisa mengkoreksi adalah kita dan Tuhan. Tetangga kita nggak tahu, oh ini dia nggak mancar firman Tuhan. Tanda-tandanya gimana? Memang tanda-tandanya ada, tetapi yang secara spesifik yang bisa lihat siapa? Saya dan saudara sendiri kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, makanya ketika Paulus memberitakan firman ini kepada jemaat di Filipi, dia dengan sukacita, bahkan dikatakan dengan rasa sayang, dengan kasih, dengan rasa cinta dia memberitakan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebenarnya poin inilah yang Tuhan inginkan kepada orang-orang percaya. Ketika kita ikut sama Tuhan, penderitaan yang kita alami itu tidak membuat kita menjadi orang yang surut kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, arti penderitaan kalau menurut dari ayat ini yaitu dengan bahasa Yunani diartikan pasko, sesuatu yang padanya kita berkomitmen sangat kuat sehingga kita bersedia dan bahkan siap mati untuknya. Ini arti kata menderita. Jadi kata menderita ini makanya Bapak Ibu bahasa Indonesia ini kan ada keterbatasan tertentu, makanya kita harus lihat kata menderitanya seperti apa. Nah, ternyata kata menderita yang dimasukkan di sini adalah rasa cinta mati. Nah, Bapak Ibu, makanya ini biasa disampaikan kepada mereka yang sedang kasmaran kepada lawan jenis ini biasanya timbul. Aku kalau nggak sama kamu tuh nggak bisa hidup ya kan. Aku tanpamu tidak bisa hidup ya. Weh, Bill Gates ya kan. Nyatanya dia sampai besar aja bisa hidup ya kan. Ini kan perkataan proyeknya ya. Enggak ya, bukan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bill Gates nyatanya kamu aja masih bisa makan bakso sendiri ya kan gitu. Dan jalan sendiri, healing sendiri ya kan. Nah, itu yang biasa diungkapkan oleh orang-orang yang lagi kasmaran ya kan. Menandakan bahwasanya saya siap buat kamu kan gitu. Saya siap buat saudara ya kan. Dan demikian juga kepada kita. Tuhan itu terlalu sayang kepada kita Bapak Ibu. Dia siap datang ke dunia ini untuk saya dan saudara. Makanya hari ini kita menghadap perjamuan kudus itu menandakan Tuhan itu terlalu siap buat kita kok. Dia rela menderita buat kita. Kalau kita lihat secara ukuran, siapa sih kita? Loh, kita lo ciptaan Tuhan kok. Kok dia rela untuk kita? Ya kan? Itulah Tuhan Bapak Ibu. Dia memberikan contoh kepada kita sebagai umat pilihannya
untuk kita memiliki pribadi seperti halnya Yesus. Dan Paulus pun melakukan hal demikian. Ketika dia sedang mengalami kesukaran, dia tetap memberitakan firman Tuhan, bahkan dengan sukacita. Dan saya pun belum pernah dapat di Paulus itu memberitakan firman Tuhan dengan sungut-sungut, dengan rasa kecewa, dengan rasa saya sebenarnya nggak ingin kasih firmannya kepada dia. Saya belum pernah temuin itu ya. Dia memberi, mungkin kalau kita lihat dalam surat-suratan Paulus memang ada, memang suratan yang sangat keras kepada setiap jemaat itu ada. Tetapi pada umumnya dia memberikan surat itu untuk memberitahukan bahwasanya dia sangat mengasihi jemaat itu, untuk tidak kendor dan tidak meninggalkan Tuhan. Itu bentuk kasih Rasul Paulus kepada setiap jemaat. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian juga kepada kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Pertanyaan kepada kita dan saudara, berapa banyak kita justru tidak dekat sama Tuhan? Berapa banyak justru kita itu mengingkari janji Tuhan? Berapa banyak kita berkata, saya sebenarnya udahlah, jangan terlalu rajin-rajin banget lah. Ada mungkin dari kita seperti itu, dan saya pun pernah Bapak Ibu. Saya pun pernah, gak usah terlalu rajin-rajin banget lah, ya kan? Gak usah terlalu rajin-rajin lah dekat sama Tuhan, jangan terlalu rajin-rajin lah. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, jangan pernah tinggalkan perkumpulan yang biasa dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kecuali memang kita memang lemah tubuh, memang itu tidak masalah. Mungkin kita sedang bepergian jauh, itu tidak masalah ya. Hari Sabtu misalnya, mungkin Pak Edi naik ke Surabaya hari Sabtu, ujuk-ujuk minggu-minggu harus di sini, ujuk-ujuk ya kan, misalnya dalam pelayanan di sana, ya nggak bisa ya kan. Disuruh ngebut gimana itu, nanti yang mobilnya nanti bannya melunduk dewi ya gitu. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya Tuhan ini mengajarkan kepada kita tuh untuk tetap setia sama Tuhan. Apapun kondisi kita belajar untuk setia. Nah, ada dua tipe penderitaan yang saya dapat di dalam Alkitab, yaitu yang pernah saya sampaikan juga. Penderitaan yang pertama adalah karena kesalahan sendiri. Ya, penderitaan yang pertama adalah karena kesalahan sendiri ya. Kalau kita baca Bapak Ibu, kita akan membaca di Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 19. Di situ menceritakan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa ya. Kejadian pasal 3 ayat ke 15 sampai 19. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepadanya perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung, dan akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu, dan seterusnya sampai ayat yang ke-19. Ini adalah konsekuensi di mana orang yang dikasihi Tuhan justru ninggalin Tuhan, justru melanggar firman Tuhan. Konsekuensinya berat Bapak Ibu. Konsekuensinya itu tidak menyenangkan. Adam dan Hawa menerima konsekuensi yang berat pada waktu itu, yang sebenarnya manusia tidak inginkan, ya kan? Kalau saya tanyalah sama ibu-ibu sekalian, pengen ngelahirin sakit-sakit, tentu tidak mau ya. Pengennya mimpi keluar ya gitu kan. Mungkin bapak-bapak nggak perlu kerja, mungkin bangun sudah ada makanan. Itu kan keinginan manusia, sampai hari pun demikian. Tidak pengen manusia itu susah payah, tidak mungkin. Manusia pada umumnya tidak ingin susah payah, menderita itu tidak mungkin. Kesalahan Adam dan Hawa membuat mereka menerima konsekuensi daripada Tuhan karena kesalahannya sendiri. Apakah Tuhan tidak memperingati? Tuhan sudah memperingati. Tuhan tuh sangat sayang sama kita kok. Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Cuman manusia pada dasarnya apa yang dilarang itu yang dilakukan, gitu. Itu kata-kata itu sering saya temui di kuliah, di sekolah, ya kan. Aturan hanya untuk dilanggar. Wah, ini makanya akasih bolos ya kan. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi saya yakin dan percaya, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang pilihan Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah kasih tahu kepada kita akan lakukan. Jangan tidak lakukan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat juga di Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 21 pun demikian. Manusia itu pada dasarnya punya sifat selalu ingin berbuat kesalahan. Dan kesalahan itulah yang membuat dirinya menderita. Nah, pada umumnya saudara kasih Tuhan, kenapa mereka menjadi menderita dengan ulahnya sendiri? Yang pertama, karena hasil keputusan dengan gegabah. Jadi biasanya manusia itu mengambil keputusan dengan gegabah, makanya dia merasa wah salah ini, salah langkah ini.
ya kan? Harusnya ini, waduh, ya kan gitu. Kenapa? Manusia itu gegabah. Kenapa manusia gegabah? Karena tidak sabar. Makanya orang bisa gegabah karena nggak sabar. Yang kedua, salah perhitungan. Wah, harusnya saya gini. Wah, kok saya lakukan ini? Kan gitu. Hampir mirip dengan orang yang gegabah karena salah perhitungan, Bapak Ibu. Makanya dia merasa paling menderita. Berikutnya, kecewa karena ekspektasi tidak sesuai realita. Ini bicara juga pekerjaan, bisa bicara juga pasangan, bisa bicara juga kepada keturunan. Dan kepada pelayanan pun bisa juga terjadi. Karena, wah, ekspektasiku dia harusnya gini, kok malah gini, kan gitu. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh manusia. Menginginkan orang memiliki ekspektasi tinggi, tetapi orang yang melakukannya tidak punya ekspektasi apa yang seperti dia katakan. Itu manusia, ya. Makanya merasa menderita paling menderita. Yang berikutnya, ini yang paling bahaya karena melanggar firman Tuhan. Ini yang paling akut, paling parah ini. Kalau mungkin mengambil keputusan yang gegabah, mungkin bisa diperbaiki, ya kan. Salah perhitungan, besok diulangi lagi gimana caranya supaya jangan mengambil keputusan yang salah. Kecewa, dan karena kecewa ekspektasi kita nggak sesuai dengan realitanya, mungkin kita bisa belajar. Tapi kalau orang yang sudah melanggar firman Tuhan, namanya melanggar firman Tuhan itu kan berarti sengaja untuk melakukan pelanggaran, dan itu Tuhan sangat marah. Contohnya Adam dan Hawa. Dan banyak sekali yang tertulis dalam Alkitab. Ananias dan Safira pun demikian. Dia melanggar firman Tuhan dan lain banyak sekali. Dan juga ketika satu kelompok ketika ingin melawan Musa dan lain sebagainya, mereka mati semua, ya kan. Ketika mereka melanggar firman Tuhan, ketika mereka tidak cinta sama firman Tuhan, yang mereka hadapi adalah langsung Tuhan yang dihadapi. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita menerima sesuatu yang buruk terjadi karena kita melanggar firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dan umumnya orang seperti ini sering menyalahkan keadaan dan Tuhan. Ini gara-gara kue, ya kan gitu. Utur-utur kata Pak Eko, utur-uturan diwongi. Utur-uturan. Oh, utur-uturan go, ya gitu. Saya tahu utur-uturan itu apa? Saya tahunya tuh undur-undur, ya kan. Utur-uturan itu apa toh? Ternyata tuh gimana sih pokoknya jelasnya? Kamu aja ini tuh utur-uturan ternyata. Oh, ya ngono tahu. Oh, ya utur-uturan. Saya belajar bahasa sedikit-sedikit di sini ya. Utur-uturan. Nah, orang seperti ini biasanya utur-uturan. Menyalahkan keadaan. Kamu nih, bukan aku nih. Dan orang seperti ini merasa dirinya paling benar. Dan yang paling bahaya dan sering terjadi juga dalam kalangan orang percaya, yaitu menyalahkan Tuhan. Gara-gara Tuhan nih, masa cuma mengasihi dia, saya enggak. Ini Tuhan ini mesti Tuhan ini, gitu. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Karena kalau itu terjadi berarti kita masuk dalam golongan karena salahnya dewe. Salahnya dewe lah. Kalau orang kan biasa kayak gitu kepada anaknya kan. Kayak misalnya Leo, nak licin ini nak, jangan lari-lari, ya kan. Atau nak jangan lari-lari di jalan ini kan. Biasanya kan ada batu-batu. Biasanya kalau anak kan pakai sendal kan ketelisut gitu kan, jadi jatuh kan. Nah, jangan lari-lari nanti jatuh, sakit nanti. Dia lari itu jebret, lato. Orang kan hanya bisa gitu, lato. Demikian juga Tuhan mungkin sama kita gitu ya. Kamu jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Ketika kita jatuh, kita merasa paling menderita. Tuhan paling cuma bilang, lato kan bisa kandani, kan gitu Bapak Ibu. Terus Tuhan apa? Respon Tuhan, kembalilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan ngajak lagi kok. Tuhan tuh nggak pernah jemu-jemu kepada kita. Hanya kadang kita sering jemu sama Tuhan. Bila bahaya nih. Nah, sebagai anak Tuhan, jangan lakukan hal demikian. Jangan sampai kita ternyata apa yang kita alami saat ini karena kesalahan kita sendiri. Apalagi kita memang melanggar firman Tuhan. Makanya saya dengan istri sering menguatkan dalam satu hal seperti ini. Ingat satu hal dalam hidup kita cuma sekali. Yang kita harus lakukan adalah jangan kita sampai melanggar firman Tuhan. Kalau kita udah melanggar firman Tuhan, akut pelayanan kita, kacau pelayanan kita. Apa yang mau kita sampaikan? Misalnya saya membunuh truk, saya khotbah di depan, jangan membunuh. Bapak Ibu pasti, membunuh orang ini waktu itu. Makanya saya sering menguatkan dengan istri, jangan sampai kita melanggar firman Tuhan.
Gereja ini bukan punya saya, bukan punya kita, tidak. Gereja ini punya Tuhan dan jemaat punya Tuhan. Makanya apa yang Tuhan percaya kepada kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya saya belajar, namanya juga masih belajar Bapak Ibu. Namanya belajar itu kan ya masih ada jatuhnya, masih ada mungkin keliru-kelirunya. Yang jelas ada usaha dari saya dan istri untuk mengingatkan satu sama lain, untuk jangan sampai kita jatuh dalam dosa, bahaya. Nah, saudara kasih Tuhan. Berikutnya, ada dua tipe penderitaan. Yang pertama tadi karena kesalahan sendiri, yang kedua yaitu karena Tuhan izinkan. Ya, kita udah belajar ya di minggu kemarin, saya sampaikan yang Tuhan izinkan kepada kita itu membuat kita semakin hari semakin dewasa, ya, semakin hari semakin dewasa. Seperti anak pun belajar pun demikian. Yang diperhadapkan baru dan baru supaya anak itu pintar. Dalam sekolah pun demikian. Kita nggak melulu dari kelas 1 sampai SMA pelajarannya 1+1, ya kan? Mesti beda-beda. Membuat apa? Supaya kita pintar, supaya kita dewasa, supaya kita bisa menghadapi dunia yang jahat ini. Demikian juga kita pada firman Tuhan. Mungkin sesuatu yang baru datang ke depan kita terima dan kita imani itu. Karena dunia ini mengajarkan keburukan. Nah, hanya Tuhanlah mengajarkan kebaikan dan kasih. Nah, sering kasih Tuhan. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara kasih Tuhan, di tengah persoalan kita, saya ingatkan kembali dengan firman Tuhan yang kemarin, di tengah persoalan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan dikatakan di ayat yang ke-13 bagian pertama tadi, pencobaan-pencobaan atau persoalan-persoalan atau penderitaan-penderitaan yang kita alami itu penderitaan yang biasa. Hal yang biasa. Kenapa? Asal bersama dengan Tuhan. Di sini kan bicara tentang kalau orang itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi yang kedua adalah karena Tuhan izinkan. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Kenapa ya Tuhan izinkan penderitaan? Ini kayak ngumet, aduh, yang gitu kan. Kenapa? Penderitaan itu Tuhan izinkan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, untuk mengungkapkan karakter. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10, di situ kita bisa baca Bapak Ibu, di mana Ayub justru semakin cinta Tuhan. Itu diperhadapkan dengan istrinya. Pada waktu itu dia sedang mengalami hal yang mungkin bukan titik nol, minus ya kan. Karena dia tadinya dia tidak punya badan yang borok, akhirnya dia punya badan yang borok, berarti kan minus. Dan dia tadinya punya harta, punya kekayaan yang luar biasa, dan pada waktu itu dia termasuk crazy rich, ya mungkin seperti itu, orang yang paling kaya raya dan menjadi orang yang paling miskin dan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dan rekan-rekan dan sahabatnya. Nah, tapi dia tidak dosa bibir, ya, tidak ingkar janji kepada Tuhan, dan dia tetap imannya kepada Tuhan. Kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu, ini saya pikir-pikir juga ya, saya sering merenungkan kisah Ayub ini. Saya suka sekali kisah Ayub ini, saya renungkan. Kalau saya di posisi Ayub, halambuh ya gitu, masih bisa kuat apa enggak ya? Titik pada waktu itu tidak ada pembelaan dari manusia. Memang kita lihat ada beberapa sahabatnya saja yang tetap menguatkan dia. Tetapi pada umumnya mungkin 99% atau 90 berapa persen gitu, itu sudah nggak ada sama dia. Kekuasaan dia, kehormatan dia, apalagi semuanya tidak ada pada dia. Tetapi dia tetap cinta sama Tuhan. Dia tetap mengimani dia bahwasanya hidup dia hanya ada karena Tuhan. Dan dia tidak ingkar janji kepada Tuhan. Ketika dia pun sudah dipulihkan oleh Tuhan, buktinya dia tetap mendirikan mezbah untuk Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Hatinya tetap, karakternya bagus. Kalau manusia diperhadapkan dengan sebuah masalah, manusia pada umumnya itu berubah-ubah.
Contohnya hari ini mood, besok pagi orang mood uangnya kita ya gitu. Berapa banyak kadang kita lihat kan, janganlah orang lain lah, mungkin sama pasangan kita kan. Hari ini lagi seneng nih, besok-besok kok merengut, kenapa kan gitu. Manusia itu berubah-ubah ya kan. Manusia pada umumnya berubah-ubah. Nah, dan Ayub pun cinta kepada Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Dia tetap setia, tetap setia, tetap setia. Keadaan terpuruk sekalipun dia tetap cari Tuhan. Cari Tuhan dan cari Tuhan. Istrinya suruh bilang tinggalin Tuhanmu dan matilah, dia bilang gitu kan. Kalau bahasa wong kene ojo ngono go ya gitu. Enggak boleh gitulah ya kan. Apa mau yang senangnya aja, terus yang susah enggak mau ya itu. Ikut Tuhan selalu setia. Jangan sampai koyo angin-anginan ke timur, ke barat, jangan sampai ya Bapak Ibu. Tuhan ingin kita memiliki pribadi layaknya pribadinya Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang memiliki kepribadian duniawi, jangan sampai. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama Demas di dalam Alkitab. Demas ini memang jarang sekali ya. Ini kalau nggak salah hanya berapa kali disebut dalam Alkitab. Nah, Demas ini ternyata adalah temannya Paulus, Bapak Ibu. Temannya Paulus. Kalau kita lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 10, di situ menyatakan bahwasanya dia itu adalah temannya Paulus. Tidak memenuhi panggilannya sebagai pelayan Tuhan. Dia itu orang yang paling dekat pada waktu itu kepada Paulus, dan banyak lagi sebenarnya yang diutus oleh Paulus. Dan Demas ini adalah salah satu orang yang dekat juga dengan Paulus. Makanya namanya disebut di dalam Alkitab. Nah, dia ingkar kepada teman sepelayanannya. Dia ini kalau menurut sejarah dia ini adalah orang Tesalonika, Bapak Ibu. Orang Tesalonika, kita tahu di Tesalonika itu adalah orang-orang terpandang, orang-orang hebat, orang-orang di mana di situ adalah tempat yang paling makmur pada waktu itu. Nah, dia kembali kepada dunianya. Dia tidak lagi setia dalam pelayanannya. Kenapa? Karena persoalan Paulus yang dia lihat, persoalan Paulus itu semakin sukar dan selalu sukar. Gak ada senang-senangnya. Masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Dan itu yang Paulus alami. Makanya Demas ini ingkar kepada teman sepelayanannya, dan dia kembali kepada daerahnya lagi. Demas diartikan dalam Alkitab, Demas itu adalah cinta dunia. Dipakai Paulus dengan istilah agapeas, lebih mencintai dunia. Jadi dia meninggalkan pelayanannya untuk dunia. Dia nggak lagi mau melayani Tuhan, dia mencintai dunia. Makanya ketika masalah datang, dia dihadapi masalah-masalah terus, dia tinggalkan Tuhan. Dia nggak kuat. Udahlah, saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Saya lebih baik mencari dunia. Itu yang Demas lakukan. Dan Paulus sangat menyayangkan sekali Demas. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika persoalan datang, kesulitan datang, ada 2 yang bisa kita ambil hari ini, yaitu mau seperti Ayub atau seperti Demas. Mau tetap setia sama Tuhan meskipun mengalami kesukaran, atau justru ketika mengalami kesukaran meninggalkan Tuhan dan pelayanannya. Ini kan Demas nih koyak-koyak aku lah gitu ya. Sudah melayani Tuhan, sudah WL, mungkin udah singer, udah musik, sembarang kalir ya gitu. Terus ninggalin Tuhan. Bapak Ibu mungkin lihat saya nanti kalau misalnya saya terjadi seperti ini, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pikirkan? Yo sayang yo, gitu. Udah kuliah ya kan, sudah hidup kayak gini ya kan, udah perjuangan melayani, kok ninggalin Tuhan? Mungkin Bapak Ibu cuma bilang, loh masa no, gitu. Mungkin pun Paulus pun demikian kepada Demas, ya ampun gitu. Dan Demas diberi istilah yaitu agapeas, yaitu lebih mencintai dunia. Padahal kita sadar dunia ini fana adanya. Mau berapa lama sih kita kejar dunia sampai kita lupa kejar kerajaan surga? Apa sih yang kita kejar dalam dunia ini? Ketenaran kah? Banyak kok contoh-contoh di dalam dunia ini. Orang yang tenar tadinya meninggal, akhirnya matinya gantung diri, tabrak kereta segala macam. Orang tenar. Kecantikan kah? Banyak di dalam dunia ini contoh-contoh orang yang tadinya sebenarnya cantik, dia tidak puas dan tidak puas, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Netizen ya kan, kurang cantik ya, akhirnya stres sendiri. Orang yang kaya, banyak orang kaya kok stres juga, ya kan? Banyak orang kaya juga stres juga.
Nah, saudara kasih Tuhan, jadi apa yang kita kejar dalam dunia ini? Kejarlah kerajaan sorga, karena itu tempat mulianya kita. Memang dalam dunia ini memang butuh uang betul, butuh harta betul, semua butuh. Kalau bilang nggak butuh ya saya nipu ya kan gitu. Semua butuh. Tetapi yang menjadi pokok dalam hidup kita adalah kejar kerajaan sorga, kejar kerajaan sorga. Karena disitulah ada kemuliaan yang luar biasa. Ya, ada kutipan istilah dunia: berikan uang untuk melihat kejujuran, berikan tanggung jawab untuk melihat karakter, tunjukkan kesusahanmu untuk melihat siapakah sahabat kita. Itu kutipan-kutipan dunia yang saya bisa kutip ya. Jadi kalau mau lihat orang itu jujur ya kasih uang, jujur apa enggak kayak gitu. Terus kalau mau lihat karakternya baik apa enggak, kasih sebuah tanggung jawab. Terus kalau misalnya mau lihat sahabatnya waktu kita sedang susah, masih nggak ada orang yang datang sama kita, masih ada orang nggak yang menguatkan kita, masih ada orang nggak yang mungkin ya chatting kita lah gitu ya kan. Kalau ada WA nih, kalau nggak ada WA ya paling telepon yang gitu. Masih ada nggak orang yang peduli sama kita? Di saat kita mengalami kesukaran, tunjukkan kesusahan kita. Disitulah sahabat akan ada. Seperti halnya Ayub, demikian juga. Dia kurang banyak teman apa, tapi kalau mengalami kesusahan, berapa orang yang datang? Hanya sedikit, Bapak Ibu. Tidak seperti waktu dia sedang berpesta pora. Bukan berpesta, sedang berpesta, sedang merasakan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak sebanyak itu. Yang datang sedikit. Bahkan istrinya ninggalin Tuhan, ya kan? Suruh si Ayub suruh bunuh diri, ya kan? Suruh ninggalin Tuhan. Nah, itu kutipan dunia, dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang justru kita tidak memiliki karakter, Kristus apalagi. Yang kedua, kenapa penderitaan terjadi dalam kehidupan kita? Untuk memurnikan iman. Kita lihat Yakobus pasal 1. Kita tidak akan baca secara keseluruhannya. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dan sampai yang kelima. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita lihat di ayat yang ke-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti Bapak Ibu, iman itu diuji. Supaya apa? Supaya murni. Kenapa iman harus diuji? Kalau kita lihat Bapak Ibu, kemurnian iman akan membawa kita kepada kemuliaan dan kehormatan. Kalau kita bisa baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Orang yang diuji imannya akan memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Jadi kalau kita bilang saya beriman sama Tuhan, tapi kita tidak mau menerima pemurnian iman, ya sama aja kita Kristen KTP. Beriman sama Yesus, beriman. Saya yakin semua orang yang punya KTP, di tulisannya di KTP itu Kristen, pasti beriman sama Yesus, ya beriman mesti. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan memproses kita, mendewasakan kita, seolah-olah penderitaan yang luar biasa datang dalam kehidupan kita, masih mau berkata demikian? Dan saya yakin percaya di sini jemaat Betani masih beriman kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sedikit berarti yang beriman. Beriman, amin. Nah, itu dong. Kita di sini semua masalah apapun, persoalan apapun, itu membuktikan atau untuk memurnikan iman kita bahwasanya kita sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Berikutnya, ini saya memberikan kutipan dari saya sendiri ya. Saya renungkan. Ada kutipan istilah rohani saya ya gitu. Ini saya buat sendiri Bapak Ibu. Ini memberkati saya. Meski diberi derita, tetap Yesus tujuanku. Jika menderita bersama Tuhan di dunia masih lebih baik daripada menderita tanpa Tuhan. Mempertahankan karakter Kristus jauh lebih penting daripada mempertahankan keegoan manusia diri. Saudara kasih Tuhan, ini yang memberkati saya ketika saya membaca firman ini tentang kemurnian iman ini. Ketika kita semua diberi penderitaan, tetaplah Yesus tujuan kita.
Jangan sampai kita berpaling, apalagi ninggalin Tuhan ya, seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Jika kita menderita bersama Tuhan di dalam dunia ini, itu lebih baik ketimbang kita menderita tanpa Tuhan. Kalau menderita tanpa Tuhan, luput Bapak Ibu. Saat luput-luputnya masuk ke dalam kerajaan neraka. Itu bukan luputnya cuma luput gitu, enggak, terjun bebas mungkin ya saya bilang. Terjun bebas masuk neraka itu udah jelas tujuannya ke situ. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, meskipun kita merasa, tuh saya kok menderita ya, kok kayak saya sedang mengalami kesulitan ya, kok saya ketika hidup dalam dunia ini kok kayak gini ya. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu masih dalam genggaman Tuhan, masih dekat sama Tuhan, itu jauh lebih penting daripada Bapak Ibu menderita justru ninggalin Tuhan. Itu luput sak luput-luputnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Yang ketiga, berakhir dengan kemuliaan. Roma pasal 8 ayat 17 sampai 18 dan 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 saya ringkas adalah orang yang bertahan dalam penderitaan memperoleh warisan dan kemuliaan karena kita adalah ahli waris. Jadi Bapak Ibu, orang yang bertahan dalam penderitaan di dalam kuasanya Tuhan, tetap di dalam hadiratnya Tuhan, dia akan memperoleh warisan, memperoleh kemuliaan, dan terlebih memperoleh ahli waris ya. Jadi kita memang posisinya sebagai ahli waris, jadi kita yang jelas akan menerima warisannya Tuhan. Apakah warisannya yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu surga. Itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Makanya firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memiliki sisi dunia ini kalau tidak memperoleh keselamatan. Jadi harta yang paling berharga adalah ketika kita bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, artinya jika saat ini kita sedang menghadapi sebuah persoalan atau tantangan hidup yang cukup berat, bertahanlah, teguhkanlah iman kita dan jangan goyah, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan saja kita akan memperoleh upah kemuliaan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, makanya saya sangat bersyukur sekali ketika saya juga lihat debat-debat orang Kristen, debat-debat bagaimana, sebenarnya bukan debat untuk oyo-oyoan firman Tuhan, bukan. Saya ingin lihat seberapa konkretnya sebenarnya firman Tuhan itu kepada firman Tuhan sendiri, ya kan? Saya lihat luar biasa, ya kan? Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam kehidupan orang-orang percaya, akhir-akhir ini saya lihat orang Kristen itu sangat mudah sekali meninggalkan Tuhan. Itu bukan karena dia menderita secara fisik, tapi secara mental. Banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan itu karena sebenarnya itu menderita secara mental, bukan secara fisik. Salah satunya saya ada saudara juga itu kan, ketika dia mengalami perubahan status menjadi orang percaya sama Tuhan, tadinya sebelum dia berubah status jadi orang Kristen, dia fine-fine aja. Ketika dia sudah ikut Tuhan, dia berpikir karena ada janji itu, makanya dalam Kristen ada yang salah ini ya. Salahnya seperti ini, ketika rekrut orang, kamu ikut Tuhan memperoleh kedamaian, memperoleh sukacita, gak akan susah, kamu hidupnya damai, terus pokoknya hidupnya enak-enak saja, yang disampaikan hanya enak-enaknya saja. Ketika dia masuk Kristen, ikut ibadah, dalam perjalanan hidupnya ternyata dia tidak kuat dengan lingkungan. Akhirnya dia kembali lagi sama yang dulu. Saudara kasih Tuhan, orang yang bertahan, orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, orang yang tetap mengandalkan Tuhan, dia akan memperoleh hal-hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau saya pikir, makanya saya sering saksikan berapa banyak Tuhan kasih dalam kehidupan kita, berapa banyak Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita, berapa banyak Tuhan sudah ingkari kita. Kalau ingkari jelas tidak ada, tetapi pertanyaannya berapa banyak kita ingkari Tuhan malahan. Nah saudara kasih Tuhan, saya berharap, dan ini bukan saya hanya yang berharap, tapi karena ini firman Tuhan yang memberi harapan kepada kita, setialah sama Tuhan. Keadaan sukar seperti Paulus pun tetap beritakan firman Tuhan. Ketika susah seperti Ayub pun tetap ingat Tuhan. Keadaan yang mungkin kita bilang ini sesuatu yang mustahil, ingat Tuhan. Tetapi seperti ayat yang kita sudah baca sebelumnya,
jadikan penderitaan itu sebuah bentuk kalau kita cinta sama Tuhan. Ya kan Bapak Ibu pernah dengar kata-kata pakaian yang derendem itu ya, pakaian derendem kalau masih jatuh cinta, waktu dipakai kan mampunya kecing gitu ya. Kelamaan derendem kan dipakai kan kayak ikan asin kelamaan gitu ya. Dipakai kalau udah namanya cinta, wangimu deh kayak gitu kan. Tapi kalau nggak suka, mau wangi kayak apapun ya namanya nggak suka Bapak Ibu. Mau apa iki yang gitu, nyong tapo yang gitu, namanya nggak suka Bapak Ibu. Kalau orang jatuh cinta, makanya saya sering ulang-ulang kalau saya ke tempat istri saya, calon istri saya waktu itu ke Bu Elsi, 3 jam pun dekat ya. Sini Semarang dekat, tapi kalau nggak cinta, apalagi kayak saya dari sini mau ke Semarang, aras-arasan, saya mau cari apa di sana gitu. Kenapa? Tidak ada tujuan saya, hati saya tidak di sana. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian juga kita mengiring Tuhan. Apa tujuan kita? Yaitu Tuhan dan kerajaan surga. Itu yang kita ingat dan kita kejar saja. Lakukan firman dan lakukan firman, karena itu akan memurnikan dan kita akan kita dibawa kepada kemuliaannya. Pertanyaan bagi kita, siap menderita dan berkorban? Ini kayak orang jatuh cinta nih, udah gak cinta jangan kan? Siap menderita dan berkorban? Belajar. Berkorbannya sih mungkin iya ya kan. Nah menderitanya lah boy gitu kan. Berkorbannya mungkin bisa lah. Tapi menderita, aduh boy ya kayak gitu. Orang Kristen pasti siap ya. Apa masih ada yang merasa sih paling menderita dan berkorban? Maksudnya gini, kadang orang itu memang di atas mungkin dia bilang saya ini siap menderita dan berkorban untuk Tuhan. Kalau yang di kata-kata selanjutnya ini bukan yang seperti itu yang saya maksud. Apa masih ada yang merasa si paling itu merasa paling menderita, itu menderita dan merasa dia paling berkorban. Beda ya, merasa paling berkorban dan merasa paling menderita. Si paling ya. Tapi kalau yang pertama tadi itu menanyakan kepada diri kita, kesiapan kita. Kalau yang kedua itu ngaku-ngaku ya, itu ngaku-ngaku lah bahasa gampang, ngaku-ngaku. Saya berharap yang kedua ini tidak ada ya. Saya rasa di sini jangan sampai ada yang demikian. Saya si paling menderita. Saya itu si paling berkorban gitu. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan ingin lihat kesiapan hati kita. Kita mau menderita asal bersama dengan Tuhan. Karena di dalam penderitaan bersama dengan Tuhan ada kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan pada kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena tidak selamanya orang percaya itu dibiarkan seorang diri. Maksudnya dibiarkan seorang diri itu bukan dibiarkan gitu Bapak Ibu, seolah-olah dibiarkan sendiri. Karena Tuhan bersama dengan kita. Kesimpulannya bagi kita, penderitaan bukanlah hal yang mengerikan, justru dalam penderitaanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Itu Paulus katakan juga kepada jemaat. Kenapa Tuhan mengizinkan sebuah penderitaan di tengah orang percaya? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan contoh untuk kita. Itu sudah saya singgung tadi pertama, yaitu Dia rela disalib untuk kita yang berdosa. Kan sesuatu yang tidak seimbang ya, tapi Dia rela. Dia rela menderita dalam dunia hanya untuk kita yang dikasihinya. Dia rela menderita sampai mati dan kemudian bangkit untuk kita semua. Berarti Dia datang untuk kita, Dia menderita untuk kita, Dia bangkit untuk kita, dan Dia di dalam kerajaan surga untuk kita, menunggu kita sebagai orang-orang percaya. Pertanyaan bagi saya dan saudara, mau sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak, itu tanggung jawab diri kita masing-masing. Makanya seperti minggu kemarin Bu Elsi sampaikan, kita ke surga gak bisa nebeng, gak bisa ngikut, gak bisa gantol. Cukup Bapak aja yang percaya, kami anak-anak dan istri pasti ngikut. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Iman percaya seseorang, kesungguhan orang dilihat dari setiap pribadi masing-masing. Nggak bisa dilihat, oh karena ibunya setia, bapaknya mesti ngikut. Tidak. Sendiri-sendiri. Bahkan menjadi peringatan kepada kita, ketika Tuhan datang kali kedua, ada 2 orang di ladang, yang satu terangkat, yang satu tidak. Itu menggambarkan bagaimana? Menggambarkan bagaimana sebenarnya kita tuh sungguh-sungguh atau enggak sama Tuhan. Sebuah perlombaan. Perlombaan itu kan nggak mungkin 5-5-nya bareng, nggak mungkin.
Meskipun seolah-olah bareng-bareng mesti akan dilihat, oh si A yang terangkan lebih dulu. Entah celananya kayak, entah kepalanya dulu kayak, entah tangannya dulu, mana yang lebih dulu nyampe ke garis finishnya, ya kan gitu. Bapak ibu pun demikian, saya dan saudara pun demikian. Marilah kita berlomba-lomba, marilah kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tanggung jawab itu dalam kehidupan kita sendiri-sendiri, tidak dengan orang lain. Jadi menderita bersama Yesus tetap indah. Menderita dalam bahasa aslinya itu Pasko, komitmen, berkorban. Karena apa? Karena kita jatuh cinta. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukanlah sesuatu yang mengerikan, ya. Jadi itu untuk memurnikan kita. Apa kita sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak?